ini merupakan salah satu pertemuan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya mohon maaf kalau hadir di ujung acara karena saya memang tidak tahu kalau ada kegiatan seperti ini. Tadi ditelepon oleh Pak Yuni dan Mas karena acaranya sudah selesai, tinggal foto-foto saja hadir. Tetapi di ujung acara ini saya juga bisa mengikuti tadi. Secara prinsip barangkali Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan kita ini akan berhasil manakala kita semua bersinergi untuk menyelesaikan persoalan stunting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bapeda bahwa kita punya potensi yang besar untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, kalau kita bekerja sama, saya kira pasti akan selesai. Persoalan ini muncul kalau saya lihat ada dua faktor penyebab kalau menurut saya. Yang pertama karena sikap perilaku, cara pikir dan cara pandang. Bisa jadi orang itu punya, tetapi cara berpikir perilakunya nggak berubah. Saya kira ini sulit juga untuk kita selesaikan. Yang kedua karena persoalan gizi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rama bahwa bisa jadi karena faktor ekonomi yang membuat stunting. Tetapi yang harus kita miliki adalah data tadi sudah disampaikan, harus jelas nama, alamat dan sebagainya supaya kita bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai kita nggak tahu tempatnya. Saya dulu pernah di Dinas Bapak Ibu sekalian. Setiap tahun itu jumlah yang kita tutup itu ya nggak selesai-selesai, padahal program terus turun. Program ini dalam rangka memberantas yang namanya buta huruf. Nah, Pak Gubernur waktu itu sampaikan kalau bisa kita semua pegawai turun saja ngajar biar selesai masalahnya. Asal jelas tempatnya. Ternyata tempatnya juga nggak jelas siapa orangnya dan sebagainya. Karena itu harus jelas dulu. Di desa A siapa namanya, alamatnya berapa dan siapa. Saya kira kalau itu jelas Bapak Ibu, pasti bisa kita selesaikan. Agama kita pun mengajarkan Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, katanya? Yaitu orang-orang yang tidak pernah berpikir, tidak pernah punya perhatian kalau tetangganya makan apa tidak dan sebagainya. Percuma kita sholat sampai apapun namanya, tapi kalau masih ada orang menangis tidak bisa makan dan sebagainya, ini kan kondisi yang harus kita terima. Karena itu harus semua kita Bapak Ibu sekalian. Kalau di desa umpamanya ada yang stunting karena persoalan ekonomi, itu tanggung jawab juga. Bahkan ada dana desa dibolehkan untuk itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira kalau ada 10 orang di desa terus dibiayai ke namanya pemberdayaan masyarakat kalian dipakai, itu bagaimana orang-orang ini bisa hidup lebih bagus, bisa menghilangkan. Saya kira tidak dipersoalkan. Tapi keyakinan ini, pemahaman ini yang harus sampai Bapak Ibu kepada semua desa. Saya kira tadi sudah disampaikan, tidak perlu ada rasa malu dan sebagainya. Masa iya pada desanya enak tidur, sementara ada orang yang tidak makan, pokoknya kan aneh namanya. Masa iya pokoknya berasnya di pangan, ada orang yang tidak bisa makan, kan aneh namanya. Ya? Saya kira beliau ini akan segera mencairkan kan kalau itu pasti tempatnya Bapak. Apalagi sudah ada orangnya dan sebagainya. Ambil 10 desa, pokoknya saya kira tidak sulit kita selesaikan Bapak. Atau 20 saja, itu jelas saja tempat. Kalau masih 11%, 12% kan ketuan MIPAN tahu, ini itu apa, memang selesai. Karena
karena itu barangkali perlu gerakan yang sampai dengan para Bapeda. Jadi gerakan ini harus sampai ke masyarakat, ke ketua RT, ke namanya, ke orang tidak ada salahnya kok. Ya. Dana desa itu sampai 1 miliar satu desa. Masa kesulitan itu mengatasi orang yang stunting pemain dengan dana 50 juta kan 40 juta? Saya kira tidak ada. Terus hukum tidak akan disalahkan. Apalagi kalau memang tidak bisa aja kita intervensi dari kabupaten dan sebagainya. Belum kita numangan. Masa kita disalahkan kalau ada orang tidak makan? Di samping tadi yang beliau sampaikan ada perbaikan turunan dan sebagainya. Tapi kedua hal ini Bapak Ibu sekalian. Pertama sikap perilaku. Kepada yang sikapnya sudah seperti itu. Saya ketika dikenal ada sekian persen yang tidak sekolah itu setelah kita tanya itu, ini nunda sekolah sama bapak dan nunda sekolah. Ini sikap-sikap yang muncul Bapak. Nah pendeta ini yang perlu pengarahan, perlu sosialisasi, perlu dukungan semua pihak Bapak. Tapi ada yang betul-betul karena persoalan ekonomi dia tidak bisa memenuhi apa yang disampaikan tadi. Lamin Pulau Moyo kalau bahkan jangan kan ini sikap perilaku sebetulnya. Tapi lamin Pangorong Telu bahkan jangan ya wajar memang tak jangan. Tapi masih banyak cara-cara lain ketika punya komitmen yang sama seperti kita yang ada di ruangan ini. Kalau semua punya komitmen yang sama di desa manapun per desa itu pasti berpikir ya, boleh pemberdayaan masyarakat dengan dana itu Bapak. Pak Ahmad yang bantuan berupa saya sering sampaikan ketika inspektorat itu sampaikan kepada desa yang bantuan umpamanya ayam kan namanya, kambing kan namanya. Nah ini yang harus sampai. Biasa kan lamin di masih muda coba perhatikan malu anak yatim Pak. Lele sampai naik piala. Dan ini anda benar ya. Maksud saya yang tua itu harus dipelihara gitu ya. Dibantu menurut saya. Ya. Kemarin saya di inspektorat ada 9 kepala desa yang saya berhentikan, saya rekomendasikan itu diberhentikan Pak. Pertama dia bilang Pak, malam ada anak bodeh itu jampang bantu anak yatim biar dia bisa isinya Pak. Oh betul itu Pak, Bapak dapat barang. Lihat belum cerita ini jalan. Nah ini maksud saya harus sampai juga berita-berita ini bahwa kita di dalam agama, di dalam Islam pun diminta lo punya tunung, Bapak bilang masih ada, masa iya mau dulu naknya semamu 11 tuh 11,5 itu yang stunting katanya. Kan aneh. Yang dulu lah. 11,5. 2,59 stunting. Artinya ini Bu, minta Bu Dokter, saya mohon karena di semua desa kita punya petugas. Semua desa kita punya petugas, ada bidan desa kan namanya, perawat kan namanya di desa. Harus dari sana dulu datanya harus jelas, nama dan alamatnya dan sebagainya. Supaya ini kita tangani. Kemarin ada yang satu saya baca di media itu kurang isi. Terus saya telepon di kes itu, segera hari ini bawa ke rumah sakit saya bilang gitu. Nanti saya telepon biar nggak usah ada payah dan sebagainya. Alhamdulillah hanya 2 hari aja sudah kelihatan gemuk dan sebagainya. Nah bagaimana mungkin orang di kabupaten itu tahu kalau tidak ada data seperti itu? Karena itu barangkali mulai dari desa itu ya, jangan sampai ada di media nanti ditulis ada orang yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan karena ada pipis, umpamanya kan aneh Bapak Ibu sekalian. Saya di Bima itu di
karena lama dikasih bawa ambulan, akhirnya pakai sepeda motor dibawa jenazah. Nah, jangan sampai begitu lah ya. Padahal kita punya sampai di desa-desa. Nah, jangan sampai ada orang yang sakit lalu tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Dan terus terang yang kita bayar melalui bansos itu sampai 5 miliar per tahun itu, khusus bagi mereka yang tidak mampu. Artinya uangnya tersedia tetapi melo cara tutup. Anak foto desa mau nambah balik kurang apa namanya. Lalu kita tidak tahu dia sudah sakit berbulan-bulan. Sama dengan ini. Mana kita tahu kalau ada orang yang terindikasi stunting, umpamanya melo tol pada bedah, melo tol pada dokter, karena itu peran kita semua. Harus ada datanya, si A di desa B, si B, dan seterusnya, supaya enak kita tangani seperti beliau sampaikan tadi. Ketika kita bersinergi, saya kira selesai. Pada tadi kalian makan ikan, buka kantor bedah, betul itu bahkan jangan umpamanya cari yang tempat ada itu, ya ada stunting itu tempatnya, lokasinya, supaya bisa selesai. Begitu juga beras, kalau ada bantuan beras, ya apa titik kuning, ya apalagi di merah gitu. Nah, ketika kita semua penting Pak Dokter barangkali untuk menjadi program kegiatan semua dinas yang hadir ini, barangkali nanti disampaikan datanya. Yang 11% diluyuk itu di desa A berapa, desa B berapa, desa C berapa, dan seterusnya. Sehingga nanti barangkali Pak Raju ya dimasukkan dalam orang yang masuk mendapatkan PKH, umpamanya baru selesai masalah ya. PKH kita 500 sebulan tahu itu baru Pak. Jangan-jangan orang yang 11,16% itu tidak dapat PKH umpamanya. Ini yang dibilang Bapak Haji tadi, supaya kita betul-betul gitu. Kalau ini kita gerempung, kita istilah beliau tadi, sudah masalahnya. Saya kira itu barangkali Pak Dokter yang bisa saya sampaikan. Penting ini saya kira by address katanya itu ya, ini penting sekali sehingga nanti Bu Dokter Nita bisa melalui teman-teman yang ada di desa itu bisa memantau gitu ya. Sekaligus kita merasa kemenang melalui data Haji. Karena kita yang mengirim beras ke daerah lain, kita yang dikirim ikan ke daerah lain, memang tentunya ada beli semit mati po bulan, ini kan ya kenapa tikus mati di lumbung, ini banyak data kita. Saya punya data jumlah ikan yang dikirim keluar daerah dari Sumbawa itu lumayan besar. Jumlah beras yang dikirim keluar daerah kira-kira data dan jual itu tunggakan kakak kan tidak enak. Kita yang menghasilkan beras, kita yang menghasilkan ikan, kita yang menghasilkan daging, barangkali data ini penting Bapak Ibu. Saya kira demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas hadiran kita semua dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang pas. Mari karena tadi diminta untuk menutup, mari sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.